tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami, saya Bang Najib dan Saya Rifda. di segmen Ngopi Asik. Asik. Nah, Asik. ada yang bertanya, kenapa saya pakai batik hari ini? Iya, rapi sekali Bang Najib. Iya. Ini selain karena habis ini kan musim ini ya, musim kondangan. Iya, Buan. Nah, Hari Buah Nasional. Iya. Muncrat, Pak. Hari Buah Nasional sama ini ngomong-ngomong yang tentang ini kan batik kan khasnya Jawa banget kan. Oh iya. Batik Parang kan ini. Oh iya. Ngerti Bisa. gak? Iya, tahu. Parang apa iki? Parang tritis. Parang tretis Mlebu frame arek. Dada-dada dong. Sing idon malahan. Ini kan budaya Jawa yang masih kita ngomongin apa sih? Budaya Jawa sing ya apa saiki? Enak. Enaknya. Kalau saya ya Bang Najib, mungkin ini kan kebetulan lintas generasi, ada budaya Jawa yang versinya Bang Najib terus sama versi saya. Iya, Itu kan iya. jelas beda. Nah, mungkin yang dulu di Bang Najib ada terus sekarang di zaman sekarang udah nggak ada ataupun terkikis. Nah, iku nek zamanku biyen, Oke. arek cilik-cilik nek dolen sembarangan siji. Terus nek karo wong tuwek iku ana unggah-ungguhe. Nah, saiki aku lihatnya dari anak-anak sekarang ngomong nggih iku Jawarang. Nak, ya ma. Ngono ta gak? Iya. Nek zamanmu ya apa? Kalau saya itu masih ingat sekali Bang Najib. Waktu saya dulu bermain, dulinan, terus kemudian ibu saya manggil. Kalau saya di rumah kan dipanggil Neng. Neng, terus saya bilangnya itu jawabnya itu non. Padahal itu non itu kan bahasa Jawa ya Pak Najib. Non, gitu loh Bang Najib. Saya. Aku juga bertanya-tanya. Iya. Aku masih ada pertanyaan mengganjal tentang kalimat nek diceluk nun niku apa? Loh kan sebentar ya, saya cerita dulu ya. Non, gitu kan. Nah, Kemudian orang tua saya ngulangi lagi. Ibu saya ngulangi lagi. Neng. Terus saya ulangi lagi yang sama. Sampai 3 kali. Terus saya dimarahin Bang. Diceluk ibu kok jawabnya non. Dalem ngono loh. Gitu Bang Najib. Jadi Ya, saya masih menang itu. Soalnya kan saya itu 2000 dikurangi 1000 kelahirannya. Dikurangi 100. Dikurangi 1. 1000. 2000 kurangi 1000 berarti 1000 berapa kan ya? 2000 dikurangi 1. Kelahiran saya jadi belum masuk milenial. Oh, belum masuk situ. Iya, jadi masih kayak gitu kalau di rumah saya. Hmm. Terus yang memang paling kerasa sih kalau kata orang-orang yang seumurannya Bang Najib ya itu ya unggah-ungguh. Nah, Itu itu, ya tata krama. termasuk iku mang kan. Aku nggak ngerti kasta bahasa nun nih, Mang. Nah, pertanyaan bagi saya itu dari diri saya sendiri. Wong Jawa diceluk koncone atau kerabate kok nun yo. Padahal kalau misalnya itu kalau orang Sunda saya maklum karena nun itu bisa jadi maksudnya adalah naon. Naon itu apa? Oke. Nah, nek basa Jawa kastane kan ono mulai iya, nggih, terus apa nih paling kudu kromo alus iku. Dalem. Nek diceluk wong. Nah, iku kasta bahasa kan menentukan adab tuh, mencerminkan adab bukan menentukan, mencerminkan adab tuh. Nah, iki nek arek saiki kan zaman saiki nek celuk wong tuane lebih banyak bahasa Indonesia. Terus wong tuane dhewe gak ngajari. Campur-campur aja gitu. Campur. Wong tuane gak ngajari. Nah, untuk yang nggak paham bisa pakai translate. Sorry kita nggak kasih terjemahan ya. Ribet, soalnya besok tayang ini. Iya, besok banget tayangnya. Iya, jadi kalau dari pengamatan saya Bang Najib, kalau zaman dulu bahasa itu juga menunjukkan pertama adab tadi, etika, yang kedua itu strata sosial. Kalau zaman dulu, karena zaman dulu itu karena saya belajarnya khusus di sastra ya, maksud saya skripsi saya ambil sastra, jadi dulu karya tulis yang berasal dari keratonnya asli itu pasti menggunakan bahasa Jawa yang asli keraton.
Ya apa? Contoh bahasa. Contoh bahasa keraton ya naskah kuno. Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa menggunakan Jawa kuna. Dicontohno. Dicontohno. Bukan iya. kuno. Bahasa Indonesia kuno. Iya. Kalau contohnya ya naskah Jawa yang ada ono corokonya menggunakan aksara Jawa. Aksarane ya. Nek bosone. Basa Jawa menggunakan bahasa Jawa kuna Bang Najib atau bahasa Sansekerta. Ya apa saya nyuntuhkannya ya? Itu kan ono wayang barangan itu. Bahasa wayang itu bahasa Sansekerta bukan? Iya, bahasa Sansekerta. Tapi kayak gitu ya bahasa ning keraton gitu ya. Iya, hampir sama. Cuman ada periodisasinya sendiri-sendiri. Jadi ada kalanya itu menggunakan bahasa Jawa kuna. Lalu kemudian saat Islam masuk, itu sudah masuk Jawa pesisiran. Jawa pesisiran ini dibawa oleh kebanyakan pedagang Islam, jadinya menggunakan aksara Jawa pegon. Oh, pegon. Ya, itu akulturasi atau asimilasi ya itu namanya Bang Najib. Akulturasi mungkin. Akulturasi ya, dimulainya dari situ. Perpaduannya dimulai dari situ. Jadi makanya saya di kuliah saya juga mempelajari aksara Jawa pegon. Yang padahal enteng banget kamu ada pondokan. Iya, padahal di pondok pesantren kayak gitu. Nah, kemudian dulu karya sastra itu harus dibikin kayak bikin kitab gitu loh Bang Najib. Jadi ada apa sih? Puasanya, ada tirakatnya. Ada tirakatnya dan tidak sembarangan yang bisa membuat naskah. Oh, enggak semua orang ya? Iya, karena ya tadi seresmi semulia kitab gitu loh Bang Najib kalau naskah itu. Nah, jadi yang zaman dulu yang bisa itu yang resmi ya dari keraton. Terus sastrawan ono kan ya? Iya, pujangga. Orang yang kelas apa? Kelas kastane nang Hindu itu apa jenenge? Brahmana sama sing apa? Kan 4 kasta toh? Iya, bukan sudra pokoknya. Ya, juga bukan sudra, jelas itu nggak diakui kalau sudra. Karena itu wis kasta terendah. Iya. Terus ada atasnya sudra apa? Enggak tahu Bang Najib. Loh, awakmu loh. Loh kan bukan, maksudnya saya enggak pelajari yang spesifik di situ. Saya lanjut dulu ya Bang Najib. Terus dari situ akhirnya yang lain yang di luar keraton ini juga merasa kurang bebas. Kenapa kemudian kita tidak bisa bersastra gitu katakanlah. Padahal ada potensi. Mereka merasanya seperti itu. Padahal ada potensi. Padahal sebetulnya mereka juga berkapabilitas. Maka akhirnya muncullah karya sastra modern, karya sastra Jawa modern. Jawa modern ini yang menggunakan bahasa sehari-hari, Bang Najib. Jadi kemudian kalau jenengan tahu ada puisi puasa sampai mari poso iki. Kemis wingi kaya poso nyaur. Nggih bener. Bener pisan. Ya jadi menggunakan mungkin kita juga bisa bikin novel ya kayak bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa Jawa. Ono ya? Ada. Tuh aksaranya aksara biasa. Boten, kalau Jawa modern itu sudah menggunakan huruf Latin. Nah ya aksara Latin kan ya. Huruf Latin biasa. Nah itu makanya kemudian saya pernah membaca tulisan pujangga terakhir di keraton dan yang mungkin masih belum ada penerusnya sampai sekarang dalam artian kapabilitasnya, kemasyhurannya itu Ronggo Warsito. Ini yang dari keraton ya. Jawa modern. Kalau Jawa salah satu contoh karyanya. Salah satu contoh Jawa modern itu kan ada banyak. Jadi dari puisi bisa keguritan namanya ada cerita pendek atau cerita cekak niku. Terus ada cerita misteri, cermis. Ya, ada cerita bersambung, cerbung ya sama sebenarnya kayak sastra Indonesia. Cuman dialih bahasakan menjadi bahasa Jawa. Salah satu judul karya nih. Berarti sentra bahasa Jawa itu Solo ya? Iya. Jadi kiblatnya ke Solo. Iya. Cuman ada pergeseran rodok ngetan. Kok nang Banyuwangi halus maneh ternyata. Iya, masuk. Padahal lagi. Jember itu enggak. Aneh lagi itu persebaran bahasanya. Iya. Nah, lalu itu pun sendiri jadi
sebuah hal yang membuka diskursus panjang. Kenapa kemudian buku pelajaran bahasa Jawa di Jawa Timur itu disamakan dengan kurikulum bahasa di Jawa Tengah? Baik, wabot. Karena itu berbeda ya Bang Najib. Di Jawa Tengah mungkin anak SMP sudah bisa bikin cerkak, geguritan dengan bahasa yang standar mbok kromo alus. Nggih. Dengan mungkin bahasa sehari-harinya mereka itu menurut kita itu sudah halus. Nah, kalau di sini itu belum sampai, kalaupun di SMP, bahkan di SMA pun di kurikulumnya itu katakanlah tembang gitu. Itu mereka harus membuat sebuah tembang. Dan itu amat sangat susah. Aja maneh sakmono ya. Aksara Jawa iki lho, aku biyen PR paling banget. Aku eling SMP biyen itu kan di Kediri ya, aku SMP di Kediri. Saya beserta orang Jawa Timur hampir keseluruhan di kelas saya. Waktu itu ada 40 orang di kelas. Ya. Itu yang mampu hanya 1 orang dan bukan orang Jawa Timur. Ya. Bukan orang Solo. Wong Pekalongan. Oh, Pekalongan. Jenenge Wahono. Oh, nama orangnya apa? Jenenge areke Wahono. Wahana ta Wahono? Wahono. Pakai O. Oh. DNS bab aksara Jawa master. Nah iki nek nang Jawa Timur jangankan memahami aksara atau nulis aksara Jawa sing lancar, basane jek bingung. Bahasanya masih bingung. Bahkan saya kemarin itu kebiasaan kan karena kita, kalau saya ya Bang Najib, saya itu selalu nganggep anak murid saya itu kayak saya dulu. Aku biyen lo kelas 10 mungkin bisa lebih dari ini, gitu loh Bang Najib. Yang membuat akhirnya saya uring-uringan sendiri. Karena kan mungkin di zaman sekarang ya tadi ada pergeseran yang mungkin unggah-ungguh atau tata bahasanya antara sampean dan panjenengan mungkin anak-anak itu belum paham. Sampai akhirnya saya kan masih ngajar 1 tahun mau PAS. Mau PTS itu ada 1 anak entah kelas 10 atau kelas 11 masuk ke ruang guru. Kemudian ngobrol. Saya tahu itu ngobrolnya ngobrol ringan, ngobrol santai antara guru muda sama anak tadi. Tapi kata ganti yang digunakan itu sampean. Nah, kemudian saya ingat ada 1 guru di samping saya yang bilang, loh kayak nguniku fenomena seperti itu sebenarnya adalah PR-nya sampean karena yang lebih pantes ngandanine. Gitu Bang Najib. Iku sing paling apot. Iya, terus saya gini. Oh, berarti indikatornya sekarang atau yang mungkin harus saya benahi dari kelas 10 adalah penggunaan langsung dari bahasa itu, Bang Najib. Oh, berarti ketemu ya PR-nya. Iya, ketemu PR-nya. Karena kemudian saya bicara daki-daki atau di bukunya ada cerita, bahkan pakai bahasa etanan pun mereka nggak paham. Sumpah? Iya, Bang Najib. Begitu. Sing paham dari 1 kelas 30 orang ya? Oh, kalau dari 1 kelas nggak bisa dipukul rata, tergantung juga sama ketertarikan mereka. Urutan kelasnya. Iya, benar. Sama iklim kelasnya. Yeah. Jadi bahkan kalau PR, tadi saya bilang apa ya Pak Najib? Wah. Oh tadi ya. Iya. Akhirnya penggunaan langsung bahasa. Iya, target saya. Terus akhirnya setelah kejadian itu saya tanya ke setiap kelas. Ketika sampean ketemu guru sampean, ketika sampean bilang Anda ke guru sampean bilangnya apa? Ada 1 kelas yang jawab panjenengan. Oh berarti selesai. Panjenengan, Bu, panjenengan. Ada di 1 kelas Bang Najib, ada 2 sampai 3 anak yang bilang, "Sampean, Bu." Itu dengan pede. Itu dengan lantang kayak enggak tahu kalau gitu salah. Apa rek dibaleni mana? Dan dia masih bilang sampean. Wah, kan saking yakinnya. Akhirnya kemudian mau gak mau saya harus meluruskan dan kasarannya kalau di bahasa alam itu dulang gitu loh Bang Najib. Jadi lek ketemu sapa wae Bapak Ibu guru atau penyalur muda, kudu gawe panjenengan bahasa terus iku bahasa Indonesia bae apa, yang penting panjenengan. Seperti itu. Akhirnya dibikinlah iklim bahasa campuran. Iya, akhirnya dibikinlah iklim bahasa campuran. Terus mereka yang bilang sampean tadi bilang gimana Bang Najib? Oh, gitu Bang Najib. Ya memang enggak tahu. Berarti memang enggak tahu gitu loh. Ya Allah, ternyata saya tahu nih lahan saya untuk ngajarin bahasa Jawa segini loh. Mungkin ketidaktahuannya mereka. Terus iki apa jenenge kan bukan hanya kata ganti ya. Banyak bahasa-bahasa termasuk contoh kosakata yang generasi sekarang ini kan
nek nang warung kopi nek wis mabar atau HP ini miring, kadang muncul kata-kata kalimat pengganti atau nama-nama hewan yang dalam bahasa Indonesia. Iya, dalam bahasa Itu kita anggap masih, kalau untuk ukuran saya itu dia gak meso lah. Karena dia nyebut hewan. Iya. Tapi nek wis pisuan Jawa, aku rada tersinggung. Dan banter-banteran. Nah, ini kira-kira apa sih sing garane arek-arek HP ini miring terus wow, ngono iku. Ngerti enggak? Dengan pisuan-pisuan ini. Iya, paham. Pisuan Surabaya gitu sih Bang Najib. Iya, Penyebabnya nih. Gini. Penyebabnya adalah itu apa ya? Pisuan bahasa Jawa itu kan bisa pakai arti banyak. Mungkin kedekatan dengan teman bisa pakai itu. Mungkin terus ekspresi sedih, ekspresi marah, ekspresi akrab pun bisa pakai kata itu ya Bang Najib. Wis tak jelasno ya, dancuk gitu. Iya, kayak gitu. Itu kan punya banyak makna sebenarnya. Iya. Apalagi di tergantung daerah. Intonasi Tergantung dan situasi. Iya, benar. Nah, kalau menurut saya mereka itu bisa kayak gitu ketika HP-nya miring tadi karena itu sudah masuk di alam bawah sadar mereka. Dan itu tidak membutuhkan pemikiran dulu. Kalau udah kayak gitu kan pasti orang nggak mikir ya mau ngomong apa. Itu kan kayak responnya mereka. Iya, terlalu konsentrasi terus akhirnya apa aja yang mungkin teringat langsung dibilang kayak gitu. Nah, karena mungkin terlalu sering mendengar, kemudian melihat ataupun mempraktekkan itu tadi, akhirnya ya wis kepake terus bahasa itu. Nah, kalau di sekolah ini ya, kalian kan guru bahasa Jawa ya. Teman-teman yang atau siswa-siswa yang ada di kelas sampai ke bawah nggak bahasa pisuan itu ke dalam kelas atau kalau dalam pergaulan mereka? Ke bawah. Sampai ke bawah ya? Sampai ke bawah. Apalagi untuk mungkin yang iklim kelasnya itu lebih suka main. Jadi maksudnya kurang susah konsentrasi. Susah fokus ke pelajaran itu Bang Najib. Itu seringkali mereka kayak gitu, keceplosan. Tapi kemudian saya bilang, waktu dulu awal-awal saya muntap Bang Najib, saya marah. Dia itu bilang, apa ya? Goblok atau apa gitu loh Bang Najib. Maksud saya itu di pelajaran saya. Oh iya. Di pelajaran saya dan pertama saya diamkan. Goblok terus gendeng terus apa gitu loh Bang Najib. Terus kan saya diamkan. Kemudian di akhir pelajaran saya kasih tahu bahwa lu gak apa-apa. Kate ngomong apa ya awakmu oleh, sing penting ojo di daerah sekolah atau bahkan di pelajarannya guru gitu Bang. Lalu ya kan jadi panjang ini. Lalu iya, apa? Kan kita cerita apa adanya ini. Iya. Lalu pernah saya itu ngajar itu di kelas yang satunya. Saya ngajar di IPS 1 kalau nggak salah, IPS 1. Lalu di IPS 2 sampingnya itu mereka kosong, jam kosong. Saya kan ngajar ngisi materi. Lalu yang kosong tadi mereka kan main ya dengan HP miring kayak gitu. Terus dia itu kalah dan dia itu banter. Bilang jancuk atau kalah enggak, Cuk? Banter banget Bang Najib. Keras sampai banget. Sampai lapangan ya. Sampai kerungu. Kan saya keluar ya. Ya Allah, iku mau sopo walaupun bukan waktu saya ya Bang Najib. Terus saya keluar, saya panggil anaknya. Terus saya tanya, "Kenapa kayak gitu?" Saya gak kaget kalau semisal kamu dan teman-teman kamu sering miso kayak gitu. Tapi ini tuh jam sekolah. Dan di lingkungan sekolah. Dan di lingkungan sekolah. Dan pasti kamu terdengar kalau ke guru-guru sepuh itu kan kurang etis dan gak enak. Pokoknya kita tuh mangkal sendiri gitu loh Bang Najib ya. Gitu. Jadi terus saya kasih tahu, oh ya Bu maaf gitu. Ya gitu sih Bang. Berat kalau jenengan? Kalau saya sih di pelajaran terutama. Di pelajaran karena bahasa yang digunakan adalah salah satu bahasa. Yang pertama adalah bahasa user komputer. Iya. Iya beda ya Bang Najib. Iya beda. Iya. Tapi kadang emosi dari seorang pelajar itu ke bawah. Atau kalau kebiasaan mereka untuk berkata-kata yang kayak gitu tidak tadi. pantas di lingkungan sekolah, apalagi di lingkungan lembaga pendidikan, itu beberapa kali mereka keceplosan. Cuman karena saya bukan basis guru bahasa Jawa yang pertama, yang kedua saya juga nggak ngajar etika. Yang saya ajarkan adalah
bagaimana kesannya lebih user merdeka gitu lebih ya. merdeka. Makanya dan saya mencoba menyelam ke umur mereka dan ke karakter mereka. Ternyata kenapa kalau dari Tak gini kan aja. pendalamannya? Kalau saya nggak perlu riset. Oh, nggak perlu. Artinya gini, kalau saya menyelam, oh iku mang ngarep meso. Tak dukuri Didi. Lah nek meso dancuk iso. Bukan berarti pisuan saya untuk dicontoh. Tapi saya tidak akan meso kalau di tempat ini. Saya tidak akan bilang kata-kata seperti itu di tempat ini. Jadi lebih mengarahkan bahwa ini lo gak pantas nek kamu ngomongnya di sini. Kalau kamu ketemu temanmu di luar sana dan kamu kangen-kangenan dengan mengekspresikan itu dengan pisuan, silakan. Wong aku nang warung kopi ya krungu arek meso. Ya kadang-kadang meso. Artinya apa? Untuk keakraban. Iya, untuk keakraban. Sampai pernah diprotes anakku ya. Loh iya ta Bang Najib. Gimana protesnya? Dia nggak sengaja tahu sama meso. Tapi kan dengan teman. Oh, dengan teman. Bukan berantem. Nah itu gimana tuh? Kan Ya. kalau beso itu kan kalau ketahuan lah, kan kita kan kadang jaga image ya Bang Najib, apalagi sebagai ayah gitu. Saya nggak perlu jaga image. Oh, nggak perlu ya? perlu. Anak saya, kamu yang baik dari saya contohin, yang nggak baik tolong jangan dicontoh. Oh gitu. Cuman kadang-kadang anak juga bertanya-tanya, Kak aku nggak boleh meso, kenapa Abi juga meso? Iya. Oh ini untuk keakraban saya dengan teman saya. Oh gitu ya. Kalau kamu dengan temanmu, gunakan bahasa yang lainnya karena kamu masih belajar. Teman-teman saya nggak bisa ngatur. Kalau saya nggak ke situ, akan ada perbedaan Gap. ada Bahasan gap tadi. bahasa. Iya. Oh gitu ya. Oke. Lebih Bisa bijak. dicontoh nih. Iya bisa. Oke, wah siki kemang sampai kameraku mati. Oke, pembahasan kali ini kalau ada yang baik silakan dipakai, kalau ada yang nggak baik ya silakan dikesampingkan. Iya, Kalau yang baik insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gua ya kayak closingnya ya, kayak closingnya tausiah. Cukup dulu ya, kita lanjut di lain waktu. Siap. Dengan pembahasan kayaknya lebih menarik pembahasan yang spontanitas kayak gini. Ya. Kemarin kan kita pakai skrip dan lainnya. Ini sebenarnya sudah saya skrip, cuman nggak tak bocorin ke sampean. Iya, selalu kayak gitu, spontan. Beberapa kali kan tak kasihkan skripnya ini, jadinya agak kaku. Kalau ini tanpa skrip. Tanpa skrip banget. Hanya saya yang Tekalan. Tapi seru. Iya. Oke, episode kali ini cukup dulu ya. Sebelum kita closing, makasih yang udah subscribe, yang hari ini growth terus. Yeay. Yang di TikTok juga kayaknya berpartisipasi untuk tambah subscribe. Oh iya, halo teman-teman TikTok. Sekarang tinggal kurang 300-an lah. Alhamdulillah. Batas minimal monetize, tapi jam tayangnya masih 3.000 kurang. Gak apa-apa. Kalau story Junan kalau berkenan bantu kami untuk tonton video sampai habis. Iya. Minta tolong ya kawan-kawan. Oke, finally saya Bang Najib dan saya Rifda. Mohon maaf dan undur diri, sampai jumpa di padang bakat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.